Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Francisca Putri Maharani dari kelas Akuntansi Keuangan Reguler tahun 2020 dengan NPM 203111010. Oke, di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Public Relation dengan dosen pengampu Ibu Titi Haryanti, SE, MSI. Saya ditugaskan untuk membuat kasus pada sebuah perusahaan dengan kondisi yang terpuruk dan hampir tutup. Oke, kasus di sini saya mengambil kasus tingginya harga bahan baku produksi pada CV Unggul Jaya yang menyebabkan hampir tutup dan hampir gulung tikar. Oke, sebelumnya saya akan membacakan profil dari perusahaan. CV Unggul Jaya adalah perusahaan yang memproduksi tahu dan tempe dengan bahan baku produksinya yaitu kedelai. Tahu dan tempe sudah akrab di lidah masyarakat Indonesia. Makanan hasil variasi olahan kacang kedelai ini pun menjadi makanan populer karena harganya yang relatif terjangkau untuk dikonsumsi masyarakat dari berbagai lapisan, mulai dari masyarakat kelas bawah, menengah, hingga kelas atas. Bahkan seperti diberitakan bahwa tahu dan tempe mulai digemari oleh beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Jepang, dan lain-lain karena rasanya yang nikmat serta bergizi. Nah, penjabaran dari kasus CV Unggul Jaya yaitu akhir-akhir ini harga kedelai di pasaran melambung tinggi. Akibatnya owner dari CV Unggul Jaya mengeluh karena terdampak kenaikan harga bahan baku kedelai. Semula harga kedelai hanya Rp7.600 per kilogram, tetapi lama-kelamaan semakin meroket. Kenaikannya tidak per hari, bahkan sempat pada hitungan jam, dan saat ini menembus Rp9.400 per kilogram, sedangkan pada tingkat eceran mencapai Rp10.000 per kilogram. Akibatnya, perusahaan pun kesulitan untuk mendapatkan bahan baku tempe dan tahu. Jumlah produksi juga menurun, pelanggan pun renggang, otomatis pendapatan pun ikut menurun. Karena keuangan dari perusahaan semakin menipis dan tidak stabil, akhirnya owner tidak bisa menggaji karyawan seperti biasa untuk sementara waktu dan perusahaan hampir ditutup. Nah, kebetulan di sini saya baru saja masuk sebagai karyawan di bagian manajemen keuangan di perusahaan tersebut. Dikarenakan kondisi perusahaan sedang tidak stabil, owner mempercayakan kepada saya untuk menjadi seorang public relation, guna membangkitkan kembali citra perusahaan menjadi lebih baik atas kasus ini yang hampir gulung tikar. Saya sebagai public relation akan mengatasi masalah ini dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah yang pertama yaitu langkah yang dilakukan untuk mengubah citra perusahaan. Saya sebagai public relation di sini akan mengakui kesalahan bahwa CV Unggul Jaya belum bisa memenuhi pangsa pasar tahu dan tempe untuk sebulan terakhir ini, dikarenakan bahan baku kedelai yang melambung tinggi sehingga kami memang mengurangi jumlah produksi tahu dan tempe untuk sementara waktu. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pelanggan dan kami berjanji akan memproduksi tahu dan tempe lagi dengan secepatnya. Tetapi CV Unggul Jaya tidak ditutup seperti kabar yang sudah beredar di masyarakat. Di sini kami akan menerima kritik dan saran dari pelanggan dan konsumen supaya kami mengetahui apa yang dibutuhkan pelanggan.
Yang kedua yaitu apakah seluruh karyawan perlu Anda PHK untuk membangun wajah baru perusahaan? Untuk membangun wajah baru dari perusahaan, kami tidak perlu mem-PHK seluruh karyawan kami. Di sini kami akan menurunkan jumlah produksi untuk sementara waktu. Dan kami akan mengimpor bahan baku kedelai karena selain harga kedelai lokal sedang melonjak tinggi, kualitas kedelai lokal juga kurang bagus dan tidak bisa memenuhi pangsa pasarnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mengatasi kesejahteraan karyawan yang terancam PHK dan jika di PHK apa yang akan Anda lakukan? Dari CV Unggul Jaya, cara mengatasi kesejahteraan karyawan yang terancam di PHK yaitu dengan mengurangi jam kerja yang semula ada 8 jam dan ada jam lembur karyawan. Saat ini kami memutuskan jam kerja karyawan dikurangi menjadi 7 jam dalam sehari dan 5 hari kerja dalam seminggu yang semula 6 hari kerja. Serta kami juga mengurangi jumlah produksi tahu dan tempe untuk sementara waktu. Yang keempat yaitu pimpinan yang bagaimana yang dibutuhkan dalam manajemen transisi seperti kasus di atas. Pimpinan yang dibutuhkan dalam manajemen transisi seperti kasus pada CV Unggul Jaya yaitu pimpinan yang transformasional. Karena tipe kepemimpinan seperti ini berfokus pada perubahan pada organisasi atau kelompoknya. Pemimpin mampu mengarahkan dan memotivasi bawahannya untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Pemimpin transformasional biasanya cerdas, energik, dan penuh semangat. Mereka mendorong orang-orang yang dipimpin untuk melakukan beragam hal yang bisa di luar target, sehingga pencapaian yang dihasilkan pun juga luar biasa. Sekian dan terima kasih sudah menyimak setiap penjelasan dari video ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah kata dari saya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.